Shalom, selamat pagi bagi seluruh keluarga yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kita lewat pujian penyembahan kita. Mari kita mau berikan yang terbaik, pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Kita bersyukur buat kasih kemurahan Tuhan. Hingga pada sampai hari ini, detik ini, Tuhan tetap memelihara hidup kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau masuk di dalam perjumpaan dengan Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, boleh menikmati kasih setiamu, anugerahmu, di mana Tuhan mempertemukan setiap kami jemaat-Mu Tuhan, datang berhibur, datang menikmati Engkau Tuhan di rumah Bait-Mu yang kudus ini Tuhan. Mari berkaryalah Tuhan Allah Roh Kudus buat setiap kami Tuhan. Kami mempersilakan Engkau Tuhan hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kerajaan-Mu datang di tempat ini Tuhan. Kerajaan-Mu membawa damai sejahtera, membawa sukacita yang besar buat setiap kita. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan seluruh ungkapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus jamahlah hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus jagai hatiku. Roh Kudus urapi
akan kami sorak-sorai kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau pujikan Kaulah satu-satunya. Tuhanlah yang menjadi alasan kita ada sampai saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Tuhanlah yang membuat hidup kita tidak sama dengan yang lain. Semua karena anugerahnya. Haleluya, mari kita pujikan. Haleluya, mari kita mau berserah-serah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap semangat. Haleluya. Kebenaran yang selalu
hidup kita adalah anugerah, dan kita tidak sama dengan orang dunia punya ya. Kita orang pemenang di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau pujikan setiap hari kulihat kasih-Mu. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan kita tetap mengasihi hidup kita. Tuhan kita tetap begitu memperhatikan setiap detik kita. Kita bersyukur karena kasih, kuasa dan mujizat Tuhan terus dinyatakan buat setiap kita. Katakan setiap hari kulihat kasih-Mu. Segala
menjadi tanah yang baik di dalam hati kami Tuhan. Kau nyatakan firman-Mu ya Tuhan, buat setiap kami Tuhan tumbuh dan berakar yang kuat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ya Tuhan firman-Mu pagi hari ini. Kau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan ya Tuhan lewat bibir hamba-Mu Tuhan. Berkarya Engkau Tuhan Allah Roh Kudus memberikan ya Tuhan Yesus pencerahan buat setiap isi hati-Mu ya Tuhan, buat setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari Minggu ini kita berkumpul bersama-sama. Kita mau diperlengkapi dengan firman dari tempat tinggi. Kita rindu senantiasa mendekat kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan itu selalu ingin mendekat kepada setiap kita. Haleluya, haleluya. Minggu pagi hari ini firman Tuhan berjudul dari keraguan menuju hidup berkemenangan. Dari keraguan menuju kepada hidup berkemenangan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, setiap manusia itu memiliki kisah hidup yang berbeda-beda. Dan tentunya kisah hidup itu tidak mudah untuk dijalani. Dan bahkan seringkali kisah hidup manusia itu dapat menggoyahkan iman kita. Tetapi kebenarannya adalah Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu selalu memberi kekuatan. Tuhan itu selalu memberi penghiburan bagi orang-orang yang senantiasa mengandalkan Dia dan berserah kepada Dia. Oleh karena itu kita membaca 2 Tawarin 15 ayat yang 7 katakan demikian, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi setiap usahamu. Tuhan menasihati setiap kita supaya menguatkan hati kita, supaya tidak ada lemah, karena upah kerajaan Allah menanti bagi setiap kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, akhir-akhir ini kita pun mungkin sering bertanya-tanya ya, berapa lama lagi COVID ini akan segera berakhir? Berapa lama lagi kita harus bekerja dari rumah? Berapa lama lagi anak-anak kita juga harus bersekolah dari rumah? Betapa repotnya orang tua ketika harus ngajarin anaknya sekolah di rumah. Dan umat-umat Tuhan juga bertanya, berapa lama lagi Tuhan kebaktian harus ada di rumah, harus online, saudara. Dan para pebisnis juga senantiasa bertanya, berapa lama lagi ya bisnis ini bisa bangkit kembali, perekonomian bisa pulih kembali, semua bisa berjalan kembali. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bertanya berapa lama lagi. Nampaknya itu muncul nada keraguan di dalam setiap pertanyaan itu. Namun seringkali sesungguhnya kita tidak berani, kita pun ragu untuk menceritakan keraguan kita ini. Khususnya ketika kita kembali kepada keberadaan Tuhan. Mungkin kita dalam hati bertanya, Tuhan, aku sudah melayani Engkau sekian lama, sekian banyak, waktu kuberikan bagi Tuhan, habiskan tenaga, uang, tapi kenapa hasilnya seperti ini? Ada COVID, aku terdampak begitu hebatnya. Rasanya ragu-ragu kalau mau tetap mengatakan Tuhan itu menyertai, tapi kita tidak berani katakan, saudara. Kenapa? Kita hanya bisa diam saja. Kalau kita katakan kepada orang-orang sekeliling kita, pasti kita akan berpikir, wah ada tuduhan ini. Aku ini sudah pelayan Tuhan, kok ragu-ragu tentang keberadaan Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya mau katakan pagi hari ini, pemazmur pun sempat mengalami persoalan yang kita alami, sempat mengalami satu bentuk keraguan-raguan. Tetapi yang luar biasa adalah pemazmur mengakhirinya dengan datang kepada Tuhan, dengan menyerahkan segenap keraguan dan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Tuhan. Dan akhirnya dia mendapat jawaban, mendapat kekuatan, karena dia tidak mau terus ada di dalam keraguan-raguan ini. Kita akan siapkan membaca dari Mazmur 13, Bapak Ibu. Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Dituliskan di sini ada Mazmur biduan, Mazmur Daud, saudara. Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan membacanya, Bapak Ibu. Demikian bunyi firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya
Jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di ayat 1 disebutkan Mazmur Daud. Berarti jelas sekali yang menulis Mazmur ini adalah Raja Daud, saudara. Kalau kita merenungkan kehidupan Raja Daud, bagaimana dia tidak dianggap di dalam keluarganya, bagaimana dia bahkan kemudian setelah berkeluarga, ayah mertuanya berkeinginan keras untuk menghabisi nyawanya. Lihatlah saja peristiwa ketika para wanita Yerusalem itu bernyanyi yang memuji kemenangan Daud atas Goliat. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, saudara. Maka mulai saat itu kehidupan Daud semakin terancam, saudara. Ketika dia sedang memetik kecapi menghibur Saul, tiba-tiba saja datang sebatang tombak ingin menghujam ke arahnya. Namun atas perlindungan Tuhan, Daud bisa lolos, saudara. Tidak berhenti sampai di situ. Saul bertindak dengan berbagai cara untuk menghabisi Daud ini. Dia terus mengejar kemana Daud itu lari dan pergi. Bahkan Daud dikatakan sempat pontang-panting, dia bersembunyi di gua-gua, bahkan mendekat ke pinggiran daerah orang Filistin. Sementara itu orang Saul tidak berhenti menyerang. Itu sebabnya Daud pada posisi yang begitu tertekan, terjepit. Dan inilah pengalaman yang pernah dijalani Daud, saudara. Oleh karena itu dalam Mazmur 13 ini Daud mengajukan 4 buah pertanyaan. Berapa lama lagi Tuhan, kalau lupakan aku terus-menerus, engkau lupakan aku? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Daud berkata, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Dia bertanya, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Artinya musuhnya bersombong diri karena bisa menang, saudara. Pertanyaan itu bertubi-tubi dilontarkan oleh pemazmur, saudara. Karena itulah yang muncul di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Kita tidak bisa ngerti persis bagaimana kondisi pemazmur, tetapi ada dugaan bahwa kondisi pemazmur ini, yaitu Daud ini dalam keadaan takut, takut meninggal dunia, takut mati, saudara. Dan bisa jadi pada saat itu Daud dalam kondisi yang sedang sakit. Sakit, dikejar-kejar, tidak bisa lari, dan disembunyi di gua, saudara. Dan dia takut mati, saudara, karena dari serangan-serangan musuh, dan juga dari ayah mertuanya Saul itu begitu gencar, saudara. Pemazmur merasa khawatir, jangan-jangan pengharapannya akan Tuhan itu sia-sia belaka. Tuhan yang memanggil dia, yang menampakkan dia, yang mengurapi dia, jangan-jangan hanya kamuflase saja, jangan-jangan semu saja. Saudara, ini pun sering kita alami. Ketika iman kita tidak pernah mendapatkan bukti nyata dari setiap doa kita. Mungkin kita berkata doa ini belum terjawab. Musuh terus mengancam sekeliling kita. Persoalan semakin bertambah banyak, semua kejadian mengakibatkan setiap kita seperti pemazmur menjerit dengan suara keras. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita berseru dan keadaan sekeliling kita tidak mendukung apa yang menjadi pikiran dan pengharapan kita, mari miliki pengharapan ilahi, saudara. Pengharapan kepada dunia pasti akan berakhir, pasti akan menemui sia-sia. Tetapi pengharapan di tempat tinggi akan mendapatkan jawaban yang luar biasa. Amsal 27 ayat 9 berkata, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tapi penderitaan merobek jiwa. Benar, penderitaan akan merobek jiwa, saudara. Oleh karena itu, mari kita miliki pengharapan. Pengharapan itu diidentikan seperti minyak dan wangi-wangian yang memberikan secercah cahaya, yang memberikan makna kesegaran, akan menyukakan. Ketika menghirup bau wangi-wangian, minyak yang wangi itu akan menyegarkan, menguatkan kita. Orang lelah dan capek dipijat pakai minyak, saudara, apalagi minyak zaitun, itu akan melancarkan kembali peredaran darah, melancarkan kembali otot-otot yang kaku, saudara. Karena ada wangi-wangian, ada ramu-ramuan. Itu adalah kekuatan. Pengharapan memang sangat penting bagi setiap kita, saudara. Ketika kita terus harus berjuang untuk mengatasi segala masalah-masalah yang ada. Tanda pengharapan adalah
sebuah keberhasilan tanpa pengharapan, maka keberhasilan akan menjauh dan kita mudah menyerah, saudara. Mari kita belajar dari Daud di dalam setiap pergumulannya. Ya, dia pun mencari pengharapan dari Tuhan untuk tetap bisa bertahan. Daud ingat akan kasih setianya. Inilah kata makna pengharapan yang terbesar dalam diri Daud, yaitu kasih setia Tuhan yang pasti akan menyelamatkan dia. Kasih setia Tuhan tidak membiarkan dia jatuh tergeletak, saudara. Haleluya. Tujuan firman Tuhan khotbah pada pagi hari ini adalah supaya jemaat Tuhan senantiasa mengarah kepada kemenangan, senantiasa mengarah kepada kemenangan. Mari belajar dari Daud bagaimana beralih dari keraguan kepada kemenangan, bagaimana beralih dari keraguan kepada kemenangan. Yang pertama, kita harus sadari bahwa kita itu rapuh. Kita harus sadar, tidak boleh menolak bahwa memang manusia itu rapuh. Masalah bisa datang bertubi-tubi, masalah bisa menekan kita, menghimpit kita sehingga kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa menemukan solusi, tidak bisa keluar. Dan pada saat itu hati kita rindu supaya kita lulus dari setiap ujian dan bisa naik level ke tingkatan kehidupan yang berikutnya. Ketika kita memiliki hati yang rindu untuk bisa keluar dari setiap persoalan, menemukan jawaban atas masalah-masalah hidup kita, itu tandanya kita masih memiliki harapan. Harapan akan timbul kalau kita menyadari bahwa kita memang tidak mampu, kita ini memang rapuh. Seperti pemazmur, yaitu Daud berkata, berapa lama lagi Tuhan? Tetapi yang utama adalah, saudara, kebenarannya adalah walaupun Daud itu meragu atas situasi dan keadaan, tetapi dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, tetapi dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia bertanya, kenapa Tuhan kok tetap masih diam, ya belum menolongnya. Tapi tidak salahkan dia, tidak salahkan Tuhan, saudara. Daud masih sabar menanti, kata berapa lama lagi juga menunjukkan Daud masih menunggu, masih sabar menantikan pertolongan Tuhan. Berapa lama lagi? Berarti Daud masih punya pengharapan bahwa Tuhan masih bisa turun tangan. Daud berfokus pada keinginan supaya masalah tak selesai, tetapi mencari tahu kapan masalah itu bisa selesai, kapan Tuhan memproses dirinya. Dia tidak ingin instan, saudara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika persoalan dan masalah menghimpit kita, jangan mengandalkan perasaan kita. Jangan mengandalkan perasaan, karena perasaan itu mudah berubah-ubah, saudara. Ketika kita mengandalkan perasaan, maka kita akan bandingkan satu dengan yang lain. Perasaan itu melekat dengan daging enak dan tidak enak. Tetapi orang-orang percaya harus berpegang teguh kepada iman yang faktanya Tuhan itu penuh kasih dan setia. Berpegang pada iman yang nyata, iman yang nyata bahwa kasih dan setia Tuhan itu penuh bagi Anda dan saya. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Perasaan bisa mengaburkan semua hal ini, saudara. Perasaan bisa menutupi iman dan fakta keselamatan Tuhan. Perasaan bisa menghilangkan bahkan iman percaya kita kepada Dia. Yang penting kita mau beralih dari keraguan kepada kemenangan. Lihat diri kita dulu, sadari bahwa kita ini memang ragu. Kita ini bisa tidak kuat. Kita ini bisa ragu, pikiran kita bisa ragu. Kita masih sering membanding-bandingkan. Tetapi sadari pula bahwa Tuhan itu berdaulat, berotoritas. Masih ada Tuhan, kuasa di atas kita yang berotoritas, berdaulat atas kehidupan kita. Yang kedua, saudara, bagaimana beralih dari keraguan kepada kemenangan? Yakinlah bahwa Tuhan itu mengawasi seperti CCTV, tidak pernah berhenti. Yakinlah Tuhan itu mengawasi gerak-gerik kita, setiap langkah kita, pikiran kita. Dia tidak pernah melepaskan sedetik pun dari pengawasan terhadap kita, saudara. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Kalau pencuri, saudara, itu takut kalau tertangkap CCTV, saudara. Pencuri takut kalau tindakannya terawasi, saudara. Dan dia menghindar dari CCTV supaya tidak terekam, tidak terdeteksi, saudara. Kita semua bukan pencuri, bukan, saudara. Kita adalah anak-anak Tuhan. Dan pastikan kita ada dalam pengawasannya, ada dalam pandangannya. Oleh karena itu di ayat yang ketiga, saudara,
Ayat yang keempat berkata demikian, pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allah. Daud menyadari bahwa Tuhan itu masih memandang dia, dan Daud mau pandangan Tuhan lebih fokus lagi, bukan hanya sekedar memandang, tetapi menjawab pergumulannya. Daud sudah tahu bahwa Allah itu memandang, tapi dia tidak sekedar ingin memandang, pandang dan jawab, saudara. Haleluya. Dipandang saja sudah luar biasa. Artinya Tuhan tidak pernah melepaskan gerak-gerik kita, selalu mengawasi, artinya selalu siap turun tangan menolong, bersiaga atas setiap kita. Tapi Daud ingin Allahnya tidak hanya mengawasi, tapi menjawab setiap pergumulannya, setiap pertanyaan. Karena Daud tahu, saudara, ketika Allah mengawasi dan bahkan Allah menjawab, maka Tuhan akan membuat matanya bercahaya, saudara. Buatlah mataku bercahaya. Ini yang menjadi kerinduan Daud dan keyakinan Daud. Kenapa, saudara? Karena Daud tahu, saudara, Allah itu adalah terang, saudara. Dan pastinya kalau mata kita kena terang, kita nggak akan tertidur. Kita tidak akan gampang tertidur, saudara. Saya jujur lebih suka tidur dengan lampu gelap, saudara, daripada lampu terang. Tapi istri saya selalu menyarankan pakai lampu kecil lah. Ya oke lah. Tapi ketika lampu gelap lebih nyenyak rasanya, saudara. Ya, haleluya. Karena lampu terang menyebabkan kita tidak mudah bisa tertidur, saudara. Dan ini benar yang dikatakan oleh Daud, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, saudara. Haleluya. Tertidur bahkan dihubungkan dengan mati. Kalau lama tidur nggak bangun-bangun, itu mati, saudara. Dan inilah satu kerinduan dari Daud. Ya, supaya apa? Supaya Tuhan itu menunjukkan, memberikan cahayanya, memberikan sinarnya. Artinya apa? Dia sadari memang dia masih punya sinar, tapi sinarnya bisa redup termakan oleh situasi dan keadaan. Dan dia minta sinar, dan dia tahu bahwa Allah itu sinar, terang. Yohanes 12 ayat 46 katakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Artinya tinggal di dalam terang, yaitu Tuhan sendiri, saudara. Haleluya. Mari kita minta, kalau kita mau maju pada kemenangan, mendapatkan kemenangan, jangan sampai kita terlelap, jangan sampai kita tertidur. Maka minta cahaya daripada Tuhan. Dia sudah mengawasi, tapi suruh jawab. Jawabnya adalah dengan memberi apa? Memberi cahaya terang, saudara. Jawaban yang Daud inginkan memberi cahaya terang, supaya dia tidak tertidur, supaya dia tetap bersiaga penuh, supaya dia tetap bisa berjuang melawan musuh-musuhnya, berdiri tegak. Perlu sinar kemuliaan daripada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana beralih dari keraguan pada kemenangan? Tetaplah bersandar pada kasih setia Tuhan. Tetaplah bersandar kepada kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, paradigma dan sudut pandang kita bukan pada masalah yang kita alami, tapi fokuslah kepada Tuhan. Daud mengharapkan walau masalah itu belum selesai, matanya tetap memandang dengan benar pada Tuhan, dan imannya tidak tertidur dan mati. Memandang Tuhan dengan benar, artinya memandang bahwa Tuhan itu penuh dalam memberikan kasih dan setianya bagi setiap kita. Ayat 5, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku, bersorak-sorak apabila aku goyah. Ayat yang ke-6, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Haleluya. Kasih dan setia Tuhan nyata ketika kita merasakan bahwa Dia, Allah kita, berbuat baik kepada setiap kita. Kalau kita merasakan bahwa Allah berbuat baik, maka tentunya tidak henti mulut kita itu bersorak-sorak kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sehingga semua masalah hilang ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita mengagungkan Tuhan, bersorak dengan sepenuh hati, pasti masalah itu akan terkalahkan. Persoalan keraguan akan sirna, diganti dengan kekuatan dan pengharapan kepada Dia. Karena setiap kita bersorak, setiap kita memuji,
dan pujian itu bersumber dari firman Tuhan, maka pastilah firman itu akan menguatkan setiap kita. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tinggalkan keraguan, kita tinggalkan komplain, kita tinggalkan kritikan. Mari dengan kerendahan hati, ya, kita meminta pertolongan pada Tuhan untuk menguatkan iman kita, tetap bersyukur dan memuji Tuhan, karena iman bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita dan telah berbuat baik bagi setiap kita. Haleluya. Bagaimana beralih dari keraguan kepada kemenangan? Sadari kita itu begitu lemah, saudara, begitu rapuh, saudara, dan yakin Tuhan tetap mengawasi kita. Dia tidak pernah tinggalkan, dan teruslah bersandar pada kasih setia Tuhan. Kiranya firman ini menguatkan setiap kita, supaya kita tetap teguh di dalam peperangan di dunia ini, dan tetap fokus kita adalah pada kemenangan, bukan keraguan-raguan. Dan jangan izinkan pikiran kita membanding-bandingkan apa yang sudah kita lakukan dengan orang lain yang kita sudah lakukan pula. Tapi izinkan mata kita tetap bercahaya, karena kita fokus kepada Tuhan yang memimpin kita dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih besar. Haleluya. Dan ini penting bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita tetap teguh, tidak ragu-ragu, tidak bimbang melihat semua berita-berita yang muncul di medsos, dengan satu pengertian bahwa semuanya itu terjadi atas seizin Tuhan, dan semuanya itu sudah dinubuatkan Tuhan sebelumnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan. Kami percaya firman adalah pedang bermata dua yang sungguh bisa mengubahkan kami, memulihkan kami Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan, pulihkan hidup kami. Ampuni segenap kesalahan kami yang seringkali kami mengandalkan perasaan kami, tidak menunjukkan, tidak memperbesar iman yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Biarlah kasih anugerah-Mu tetap tinggal dalam hidup kami. Biarlah firman yang kami renungkan senantiasa menegur kami dan membalikkan setiap sikap-sikap kami, pola-pola kami kembali kepada jalan-Mu, kembali kepada arah-Mu, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati segenap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini dan merenungkannya. Kami percaya Engkau akan memberi upah yang besar dari kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu dibenteraikan oleh Roh Kudus semakin dalam di dalam hati setiap jemaat-Mu yang merindukan seninya selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semoga diberkati firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita terus berdoa dan berseru kepada Tuhan dengan satu keyakinan Tuhan mendengar dan Tuhan turut campur tangan. Dan mari kita terus berdoa dengan iman percaya supaya Dia terus mengawasi setiap anak-anak Tuhan, supaya tangannya siap sedia mengangkat setiap kita ketika kita mulai menjauh, kita mulai ragu-ragu, bahkan mungkin mulai tersandung. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa pemerintah kami di dalam tangan-Mu Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, segenap jajaran menteri, baik lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif Tuhan, juga TNI dan Polri. Mari satukan segenap elemen bangsa ini Tuhan menjadi satu kesatuan. Kami berdiri teguh di bawah panji Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila yang berotoritas atas negeri ini. Bapa dalam surga, mari Engkau menjamah setiap pemimpin ini Tuhan. Engkau sudah memberi hikmat marifat bagi mereka. Mari berikan hati yang peka bagi setiap mereka untuk menangkap setiap kerinduan hati umat-Mu, hati rakyat Indonesia ini Tuhan, supaya mereka bersatu mendukung pemerintahan yang ada. Dan kami berdoa untuk setiap peraturan-peraturan yang pemerintah kami keluarkan sungguh-sungguh hanya untuk mensejahterakan rakyat saja dan membawa Indonesia kembali kepada posisi yang terhormat di mata bangsa-bangsa di dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini. Engkau yang berkuasa Tuhan, meredakannya Tuhan. Engkau yang berkuasa mengusirnya dari bumi Indonesia ini, karena Engkau Allah yang berdaulat dan berkuasa, berotoritas atas segala keadaan di bumi ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang memulihkan, Engkau Allah yang mengembalikan kembali kondisi perekonomian Indonesia ini, kesehatan dan kekuatan seluruh rakyatnya Tuhan, kesembuhan
dari segala penyakit teristimewa COVID-19 ini. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa buat jemaat-jemaat kami yang sedang lemah fisik dan sakit saat ini. Engkau Allah Yehova Rafa yang menyembuhkan dan memulihkan setiap mereka. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu memulihkan kembali mereka, menyehatkan kembali mereka. Kami berdoa untuk tim medis, para dokter, perawat, dan semua bergerak di bidang obat-obatan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri perlindungan agar mereka terus bisa bertugas menyuarakan kemanusiaan, menolong setiap yang sakit, menyembuhkan setiap mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik bagi kami semua Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami Tuhan. Kami berserah dalam tangan-Mu. Kami serahkan gereja kami di dalam tangan-Mu. Gereja-Mu GBTK Pengalihan Permanen yang saat ini sedang dalam tahap finishing. Mari Tuhan bekerja lewat para tukang-tukang yang ada, kontraktor, segenap panitia, dan semua orang yang berbeban berinvestasi bagi gereja kami. Tuhan berkati setiap mereka. Curahkan berkat-Mu limpah atas kehidupan mereka, pekerjaan dan usaha dan pelayanannya. Di dalam nama Yesus, kami percaya waktu-Mu tepat dan tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami semua Tuhan. Kau Allah yang begitu indah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, baik yang sudah kami nyatakan maupun yang masih dalam hati kami berserah dalam tangan-Mu, karena Engkau yang mengabulkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita angkat dua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dalam kuasa Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dalam wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita terima berkat dari kerajaan surga di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.